Desa Rantemario menjadi salah satu belahan bumi pertiwi di bagian barat Pulau Sulawesi yang menyimpan ragam potensi. Potensi alam, pertanian, dan perkebunan menjadi andalan di Desa Rantemario. Selamat datang di Desa Rantemario. Desa Rantemario. Kerja nyata menuju Rantemario. Maju, jaya dan bersinar. Indonesia satu, Indonesia satu. Desa Rantemario terbentuk berawal dari unit pemukiman transmigrasi atau UPT Tomo 6 yang dibuka pada tanggal 19 Desember 1993. Desa Rantemario pertama kali dihuni oleh 22 kepala keluarga asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Desa Rantemario terletak di sebelah utara Kota Mamuju di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini berada di lembah Gunung Batu Ukir di atas pegunungan Sandapang, Kabupaten Mamuju. Berdasarkan data geografis tahun 2021, total masyarakat di Desa Rantemario berjumlah 1.268 orang. Dengan rincian, laki-laki sejumlah 657 dan perempuan 611. Dengan jumlah kepala keluarga atau KK yang tercatat mulai tahun 2021, sebanyak 364 kepala keluarga. Adapun luas wilayah Desa Rantemario sesuai data desa yang ada, yakni 940 hektar. Dari data tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain luas pemukiman 157.000 hektar, adapun tanah kering terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanah perkebunan 70 hektar dan tanah pekarangan 150 hektar. Sementara tanah sawah di Desa Rantemario hanya sawah tada hujan seluas 270 hektar. Untuk tanah fasilitas umum mulai tanah kas desa seluas 12 hektar, tempat pemakaman umum seluas 2,25 hektar, tanah pertokoan seluas 1 hektar. Desa ini sesuai geografis dan topografi berada di ketinggian laut 370 meter. Banyaknya curah hujan 30 mm per tahun dan suhu udara rata-rata 30 derajat Celcius. Iklim Desa Rantemario sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Mamuju. Ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Adapun jarak tempuh Desa Rantemario ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 3 km. Jarak dari ibu kota kabupaten 125 km dan jarak dari Provinsi Sulawesi Barat sejauh 130 km. Desa Rantemario berbatasan dengan 4 desa tetangga, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kakulasan, sebelah timur berbatasan Desa Kakulasan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Campaloga, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamejara. Desa Rantemario terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Giriparta, Dusun Malaya, Dusun Lestari, Dusun Wanasari, Dusun Waituo, dan Dusun Mekarsari. Dari 6 dusun tersebut di Desa Rantemario terdapat 16 rukun tetangga atau RT. Sejak awal, berdirinya Desa Rantemario mengalami beberapa masa kepemimpinan, yang diawali dari Yunus Hasan sebagai Kepala Desa Persiapan yang saat itu masih merupakan unit pemukiman transmigrasi atau UPT Tomo 6. Sebelum diangkat sebagai Kepala Desa, Yunus Hasan sebelumnya diangkat sebagai Koordinator Administrasi Desa atau KAD oleh Alimuddin Rajani yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tomo 6. Pada tahun 1995, Yunus Hasan diangkat sebagai Kepala Desa Persiapan oleh Haji Purnomo Hadi, Bupati Mamuju kala itu. Di awal masa kepemimpinan Yunus Hasan sebagai Kepala Desa Persiapan,
Desa Tomo 6 berubah nama menjadi Desa Rantai Mario. Pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan kepala desa pertama, di mana Yunus Hasan terpilih sebagai Kepala Desa Rantai Mario untuk masa jabatan tahun 2000 hingga 2005. Pada tahun 2004, Yunus Hasan meninggal dunia sehingga ditunjuklah Nyampa DG Bunga sebagai pelaksana tugas Kepala Desa sampai tahun 2005. Pada tahun 2005 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa kedua, di mana Arianto terpilih sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 2005 sampai 2010. Karena maju sebagai anggota legislatif, Arianto tidak menuntaskan masa jabatannya, sehingga dilantiklah Syahril sebagai pelaksana tugas Kepala Desa selama 1 tahun. Pada tahun 2010, kembali Desa Rantai Mario melakukan pemilihan Kepala Desa, di mana Syahril yang merupakan PLT Desa Rantai Mario terpilih sebagai Kepala Desa definitif untuk masa bakti 2010-2016. Pada tahun 2016, kembali Desa Rantai Mario diisi pelaksana tugas Kepala Desa yang dijabat oleh Wisnu Wardana dengan masa jabatan selama 2 tahun. Pada tahun 2018 kembali dilakukan pemilihan Kepala Desa di mana Syahril kembali terpilih sebagai Kepala Desa Rantai Mario untuk yang kedua kalinya dengan masa jabatan 2018 hingga 2024. Syahrir SIP merupakan kepala desa keempat di Desa Rantai Mario. Syahrir SIP di masa kepemimpinannya didukung dan diperkuat oleh beberapa lembaga desa, antara lain BPD, LKMD, PKK, BUMDes, Gapoktan, Karang Taruna, dan juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun, Desa Rantai Mario juga diikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, perkembangan ekonomi dan budaya, Desa Rantai Mario bertumbuh dan berkembang dengan pesat sama seperti desa lainnya. Untuk itu, di masa kepemimpinan Kepala Desa Syahrir SIP, terus berbenah diri menata semua sektor demi memajukan desa dan memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur. Pembenahan dilakukan Syahrir ke semua sektor, baik dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Penataan dimulai dari penataan administrasi desa yang meliputi administrasi keuangan, pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, perencanaan, dan sektor ketahanan pangan. Bidang sosial kemasyarakatan juga tak luput dari perhatian Syahrir. Meski di Desa Rantai Mario hanya ada 2 kelompok agama, yakni agama Muslim dan agama Hindu. Pemerintah Desa Rantai Mario proaktif melakukan pembinaan melalui lembaga keagamaan yang ada. Selain itu, pemerintah desa juga memberi insentif kepada rohaniawan mulai dari imam masjid, guru ngaji, dan pemangku. Itu semua dilakukan demi terwujudnya kemajuan desa dan kemakmuran seluruh masyarakat Desa Rantai Mario. Desa Rantai Mario mayoritas penduduknya bergelut di sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pengusaha. Tingginya produk hasil pertanian di desa ini menuntut tersedianya infrastruktur seperti jalan, jembatan, plat daker yang memadai untuk mendukung mobilisasi hasil pertanian masyarakat. Sebanyak 22,4 km jalan produksi di Desa Rantai Mario telah dibuka, 14,1 km peningkatan jalan, 400 meter rabat beton untuk pemukiman, dan 5 km rabat beton jalan trans bantuan dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Di sektor pendidikan, pemerintah Desa Rantai Mario juga mendorong peningkatan mutu pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar dengan membangun 1 TK PAUD di Dusun Amalia. Selain itu, pembangunan pemahaman anak-anak terhadap pentingnya pendidikan terus didorong untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, memiliki budi pekerti yang luhur, serta berwawasan luas. Selain pendidikan anak, Desa Rantai Mario tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat, seperti surat menyurat, atau SIK aplikasi data, kependudukan atau SIK, dan sistem keuangan desa.
aplikasi untuk data kemiskinan atau SIK-SNG, aplikasi data kependudukan atau SIK, dan sistem keuangan desa atau SIS2Des. Itu semua juga didukung fasilitas yang memadai seperti kantor desa Rantai Mario, puskesmas pembantu, dan juga BUMDes desa yang maju. Sektor kesehatan. Untuk menunjang kesehatan warga, di Desa Rantai Mario terdapat satu pusat kesehatan desa atau Puskesdes di bawah binaan Puskesmas Satelit Campaloga. Selain itu, terdapat pula satu layanan posyandu yang dibangun pemerintah desa bergandengan dengan PAUD untuk bayi dan anak yang rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Di masa pandemi, pemerintah desa Rantai Mario terus menggencarkan penanganan COVID-19, mengikuti kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa Rantai Mario adalah mendirikan posko PPKM untuk melakukan tracking dan pengawasan orang keluar masuk ke desa Rantai Mario. Penanganan vaksinasi juga dilakukan dengan bekerja sama tim kesehatan dari Puskesmas Campaloga, termasuk menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Kelembagaan. Penataan kelembagaan tak luput dari perhatian Syahrir. Ada 3 lembaga desa seperti BPD, LKMD, Poktan, dan PKK didorong untuk mendukung pemerintahan desa. Turut pula berperan TPPKK Desa Rantai Mario yang sudah kompak untuk menyukseskan 10 program pokok PKK, seperti melakukan rapat rutin, pembuatan torkila, atau kerupuk jagung. Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, pemerintah desa juga aktif melakukan pembinaan kepemudaan melalui gelaran lomba yang dilakukan secara rutin. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan bakat pemuda-pemuda desa Rantai Mario. Di bagian pertanian dan perkebunan, ada 6 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Terpadu Desa Rantai Mario. Kompak dan kreatif mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Rantai Mario. Pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat. Rantai Mario adalah sebuah desa yang berasal dari transmigrasi yang dibuka sejak tahun 93. Jadi usia desa ini sekitar 28 tahun kurang lebih. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 1.268 yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Tapi alhamdulillah bahwa selama ini, selama kepemimpinan kami sekitar 11 tahun, masyarakat Desa Rantai Mario tetap aman. Masyarakat Desa Rantai Mario bisa bekerja sama dengan baik. Mereka memiliki toleransi yang tinggi, sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah. Jika kita berbicara dengan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya kita berikan yang terbaik. Kami berikan pelayanan full time di rumah, di kantor, atau di jalan sekalipun. Bahkan biasanya ada masyarakat yang datang pada malam hari, karena masyarakat desa ini ya pada siang hari semua pada sibuk di lahan masing-masing. Selama kepemimpinan kami prioritaskan pembangunan infrastruktur, ya, seperti pembangunan jalan tani ke sentra produksi. Selama ini kami sudah
buka sekitar 25 km pembukaan jalan tani, perkerasan jalan sekitar 10 km, begitupun drainase, air bersih, MCK, posyandu, dan lain-lain. Selain pembangunan infrastruktur, kami juga prioritaskan pembangunan manusianya melalui TPA. Kita aktifkan posyandu setiap bulannya dan kita berikan insentif kepada kadernya. Setiap posyandu kita berikan makanan tambahan kepada bayi dan balita serta ibu hamil untuk membantu agar tidak ada anak-anak yang kekurangan gizi. Terkait pendidikan, kita akan berikan insentif kepada tendik, PAUD, dan guru agar senantiasa dapat memaksimalkan pendidikan anak usia dini. Terhadap anak remaja, kita bangunkan sarana olahraga walaupun masih sederhana, tapi minimal anak-anak bisa tercipta kebugaran tubuhnya.